Shalom semua rekan-rekan pemuda dimanapun kalian berada pada saat ini. Shalom. Bagaimana keadaan kita? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, semua dalam sukacita dan perlindungan Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita pada sore hari ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita lebih dalam lagi, kita akan persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlalu banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan kami bisa bersatu hati, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kasih
ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kami masih bisa bernafas semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih menganugerahkan engkau keluarga, menganugerahkan engkau kesehatan, pekerjaan, studi, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
mereka juga melihat Kristus ada di dalam kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang rindu diberikan hati seperti hatinya Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Berikanlah kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Untuk kami bisa melihat setiap tuaian yang ada di sekitar kami Tuhan. Untuk kami dapat menjadi saksi bagi dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan benar-benar dari Engkau ya Tuhan. Dan kami yang mendengarkan tidak hanya mendengarkan saja Bapa, tetapi kami bisa mengingatnya, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam teman-teman Eros. Saya terus tetap berharap kita semua ada dalam sukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaan kita, janganlah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan begitu panjang, tetapi ada sebuah renungan yang ini pun juga baru-baru terjadi dalam diri saya. Dan saya mau berbagi renungan saya, pengalaman saya kepada teman-teman, sehingga kita semua akan menjadi anak Tuhan yang siap diutus oleh Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ini adalah suatu ungkapan Yesaya yang sangat menarik dan begitu memberkati saya, mengingatkan kembali kepada saya. Yaitu apa sih yang dikatakan oleh Yesaya di dalam kitabnya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, yaitu maka sautku, ini aku, utuslah aku. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang mengabdi kepada seseorang? Apa sih yang menyebabkan teman-teman melakukan sesuatu untuk orang dengan tulus hati? Apa sih yang menyebabkan teman-teman ketika diminta tolong oleh si A atau si B, kita tuh dengan sukacitanya, dengan suatu kebanggaannya, dengan suatu antusiasnya ingin melakukan sesuatu yang terbaik sesuai dengan permintaan orang tersebut. Tidak lain bagi saya adalah karena orang tersebut mengalami banyak kebaikan dari orang yang meminta tolong kepadanya. Artinya ketika seseorang mengabdikan dirinya kepada seseorang,
Itu dikarenakan dirinya sudah mengalami kebaikan yang dia sendiri tidak dapat membalasnya. Dia sendiri telah mengalami banyak pertolongan dari orang tersebut dan dia tidak dapat membalasnya. Maka yang dilakukan oleh si yang ditolong ini adalah menunggu. Kapan si penolong itu minta sesuatu atau membutuhkan bantuan yang ditolong. Saya teringat akan adik kelas waktu saya sekolah Alkitab. Ketika kami ada di kamar, kami berbincang-bincang, lalu sampai saya tanya, nanti kamu setelah lulus dari perkuliahan ini mau kemana? Lalu adik kelas saya ini menjawab, saya mau pelayanan di sini kak. Gitu. Oh, puji Tuhan ya sudah apa nih? Sebelum kamu lulus kamu sudah tahu pasti tempat di mana kamu akan pelayanan. Sebetulnya itu pengharapan aja sih kak gitu. Pengharapan gitu. Iya, karena selama ini saya sekolah, saya dibantu oleh gembala ini gitu. Jadi betul-betul saya nggak nyangka kak kalau semua kuliah saya dibiayai oleh gembala ini. Saya ditolong oleh gembala ini, bahkan fasilitas perkuliahan saya pun juga ditolong oleh dia. Jadi saya ingin benar-benar membantu beliau dalam pelayanan gitu. Itu aja gitu. Oke. Nah, itulah pengabdian. Ya, karena seseorang sudah mengalami pertolongan kebaikan dari seseorang sehingga ketika seseorang yang sudah menolongnya memohon sesuatu kepada yang pernah ditolongnya, maka ditolongnya ini pasti menunjukkan suatu respon yang baik. Dan itu pun juga menunjukkan sikap yang baik. Dan itu pun juga harus terjadi dalam diri kita seharusnya. Dan ini pun juga yang dialami oleh Yesaya. Jadi sebetulnya ada hal yang melatar belakangi kenapa Yesaya tanpa ragu-ragu. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, Yesaya ada satu keraguan ketika mau mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Yaitu di dalam ayat yang kelima, di situ dia mengatakan, aku ini seorang yang najis bibir. Bagaimana aku bisa tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir? Jadi dia punya satu kelemahan dalam dirinya sehingga kalau ditanyai siapa yang mau melayani Allah gitu, mungkin Yesaya juga minder, aku belum tentu bisa. Tetapi kenapa di ayat yang ke-8 dia langsung dengan percaya dirinya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Wah, ini suatu ungkapan yang tanpa keraguan loh. Ini suatu ungkapan yang tanpa pertimbangan tetapi dengan keyakinan, dengan satu kebanggaan, dengan satu antusias yang tinggi. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan Yesaya mengungkapkan hal ini? Dan ini perlu kita pelajari dan menurut saya kita semua mengalami seperti Yesaya. Yaitu yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku Yesaya di sini melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah, alaslah ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Di sini Yesaya yang pertama menyebabkan diam dengan yakin bahwa ini aku, utuslah aku Tuhan, karena dia melihat kebesaran Tuhan, kekudusan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ketika dia melihat kekudusan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dia merasa kecil dirinya. Dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia merasa sangat hina, dia merasa sangat kotor. Bahkan kalau dia mau dekat sama Tuhan, dia merasa, oh Tuhan, aku ini seorang yang najis. Aku ini seorang yang berdosa, aku ini seorang yang kecil. Jadi ketika Yesaya melihat kebesaran Tuhan,
sebetulnya nggak mungkin Yesaya akan dipakai oleh Allah. Itu dugaan saya. Demikian ketika kita bersanding dengan seseorang yang ada di sebelah kanan kiri kita, ketika kita duduk, wah ini sudah profesor, wah ini sudah doktoral, lalu saya masih belum S1, kita pasti minder kan. Nah ketika Yesaya melihat Allah, dia pun juga mengalami demikian. Waduh saya kecil banget Tuhan, saya hina di hadapan-Mu, saya begitu enggak layak lihat Engkau. Bahkan para serafim aja ketika Tuhan bertata di atas bait suci, semua serafim menutup mukanya dengan kedua sayapnya, menutup kakinya dengan kedua sayap dan hanya melayang. Serafim pun juga merasa kecil ketika Allah bertata di baitnya. Makanya di ayat yang kelima di situ Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah lalu ayat yang kedua, ini yang menyebabkan Yesaya juga mulai muncul keyakinan mengungkapkan ini aku, utuslah aku, yaitu di ayat yang ke-6. Jadi ketika Yesaya melihat Allah begitu besar, lalu dia merasa kecil dirinya, dia merasa enggak layak di hadapan Tuhan. Tapi ini yang ayat yang ke-6 ini yang membuat Yesaya, Tuhan aku mengabdikan hidupku kepadamu. Yaitu di ayat ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Wah, ini yang langsung menyentuh hati saya. Oh Tuhan, ketika aku memandang Engkau, aku adalah orang yang tidak layak. Oh, aku jauh dari kekudusan, maka aku pasti tidak akan selamat Tuhan. Aku pasti akan binasa karena aku enggak kuat melihat kemuliaan-Mu. Tetapi para serafim itu menyentuh Yesaya dan mengatakan bahwa dosamu telah diampuni dan engkau akan bibirmu disentuh dan engkau akan dipakai oleh Allah. Yesaya merasa, oh ini satu kebaikan yang luar biasa yang dia dapatkan. Dia merasa dirinya akan binasa, dia merasa dirinya tidak terselamatkan. Tetapi saat itu dia mengalami satu kehidupan yang telah diselamatkan. Dia telah diluputkan dari maut. Sehingga ketika Allah berteriak, siapakah yang mau kuutus? Lalu Yesaya dengan tanpa keraguan, tanpa pertimbangan, dia mengatakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ini suatu sikap yang sangat baik. Ini suatu sikap yang perlu kita contoh. Ini suatu sikap yang telah ditunjukkan oleh Yesaya harus juga terjadi dalam diri kita. Kenapa? Kita sudah mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Kita telah mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Kita dulunya adalah sama seperti Yesaya, hina, berdosa, jauh dari kekudusan, tetapi Allah sudah menguduskan kita, Allah sudah mengampuni kita, dan bahkan Allah terus berbuat baik dan terus berbuat baik. Allah terus menolong dan menolong kehidupan kita. Allah terus memelihara dan memelihara kehidupan kita. Kasih-Nya tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Allah penuh dengan belas kasihan atas diri kita. Bila kita hidup sampai hari ini, sementara kita sudah banyak melakukan dosa, tetapi Tuhan masih pelihara kita. Itu adalah kemurahan yang besar. Dan kita harus tunjukkan sikap yang baik. Mari kita contoh sikap seperti Yesaya. Ketika dia mengalami kebaikan Tuhan, dia tak perlu ragu untuk mengatakan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Mari kita juga sebagai anak Tuhan tunjukkan sikap yang baik kepada Tuhan. Engkau dan saya
sudah mengalami banyak pertolongan, kebaikan, bahkan anugerah demi anugerah. Lalu ketika Tuhan bertanya, siapakah yang mau taat kepada firman-Ku? Apa jawaban kita? Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang mau melayani di rumahku? Apa jawaban kita? Siapakah yang mau melayani di gerejaku? Apa jawaban kita? Siapakah yang mau menolong sesamamu? Apa jawaban kita? Ketika Tuhan meminta, siapakah yang mau bersekutu denganku? Apa jawaban kita di hadapan Tuhan? Maka lebih baik jawaban kita adalah, ini aku Tuhan. Aku siap menjadi pelaku firman-Mu. Aku siap melayani Engkau dimanapun. Aku siap melayani di gereja-Mu. Aku siap melayani keluargaku. Aku siap melayani sesamaku. Apapun yang Tuhan mau, ini aku Tuhan. Tanpa pertimbangan Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami jika seringkali kami diperhadapkan dengan sebuah kesempatan untuk melakukan firman-Mu, namun kami tidak melakukannya. Sungguh kami mohon ampun di hadapan-Mu. Juga kami mohon ampun Tuhan ketika ada kesempatan untuk kami melakukan sebuah pelayanan, namun kami tidak melakukannya. Tuhan, sekali lagi tolong ampunilah aku. Ketika ada kesempatan untuk mengampuni sesama, untuk melayani sesama, untuk menolong sesama, namun kami tidak mau melakukannya Tuhan. Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan melalui teladan Yesaya ini kembali mengingatkan kepada kami dan sekaligus mengubah kehidupan kami, yaitu kami mau selalu siap dan mengatakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku Tuhan. Kami sekali lagi saat ini mau dengar-dengaran akan permohonan-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan perintah-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami mau mengabdikan hidup kami kepada Engkau. Sebab Engkau telah begitu sangat baik dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah segala pujian bagi nama Tuhan. This is my soul, my Savior,
Baik teman-teman pemuda, kita akan mengakhiri ibadah pemuda. Namun pesan saya sebelum kita berdoa bersama-sama adalah, yuk tanamkan dalam diri kita sekali lagi saat ini, katakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jangan ada pertimbangan yang lain, tetapi terus maju saja. Katakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kiranya bertatalah dan penuhilah kehidupan kami, supaya ketika kami melakukan firman Tuhan, ketika kami mau mewujudkan permohonan Tuhan, ketika kami mau melakukan seturut dengan firman Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami melakukannya semuanya itu. Sebab kami tahu tantangan kami terbesar adalah bukan sesuatu yang di luar kami, tetapi di dalam diri kami, yaitu kedagingan kami. Entah itu kemalasan, entah itu kemindaran, entah itu ketidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Tolong Tuhan, Roh Kudus bertatalah, penuhilah untuk kami mampu mengalahkan kedagingan-kedagingan kami. Dan sekali lagi kami mohon berkat Allah turun atas kami, supaya ketika berkat Allah turun atas kami, kami pun juga akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa ada pada kami. Apa yang menjadi seruan doa kami, mohon terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bawalah kami juga untuk selalu tunduk di dalam otoritas kehendak Tuhan. Dan pakailah kehidupan kami, jadikanlah kami menjadi alat-alat Tuhan yang siap untuk mempermuliakan Tuhan. Dan mohon Tuhan selalu perbaharui dan sempurnakan lagi kehidupan kami. Mohon Tuhan berkati juga akan kedua orang tua kami. Mohon Tuhan juga berkati akan pekerjaan kami. Mohon Tuhan juga berkati akan usaha kami. Mohon Tuhan juga berkati akan perkuliahan dan studi kami. Dan kiranya semuanya itu kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.